Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman sekalian, perkenalkan kami dari kelompok 10 akan membahas tentang konsep harta dan kepemilikan untuk memenuhi tugas dari Ekonomi Mikro Islam dengan dosen pengempuh Ibu Dian Reski Pangestu SHME. Di mana di dalam kelompok kami terdapat 3 anggota, yaitu Adriani, Putri Zakia, dan juga Nadia. Langsung saja, yaitu kita masuk ke materi pertama. Ada pengertian harta. Harta dalam bahasa Arab disebut al-mal atau jamaknya al-anwal. Sedangkan harta menurut istilah syariah adalah setiap apa yang dapat dimanfaatkan menurut cara-cara yang dibenarkan syariah. Nasun Harun menjelaskan, harta adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki, disimpan, dan dapat dimanfaatkan. Nah, langsung saja kita masuk ke pembagian harta, di mana harta dibagi menjadi 2, yaitu menurut syara dan juga dari segi jenisnya. Yang pertama, menurut syara, ada harta mutakawin dan harta ghairul mutakawin. Yang dimana harta mutakawin yaitu harta yang boleh dimanfaatkan menurut syara, sedangkan harta ghairul mutakawin yaitu harta yang tidak boleh dimanfaatkan menurut ketentuan syara. Selanjutnya ada harta yang dilihat dari segi jenisnya, yang dapat dibagi menjadi 2, yaitu harta mankul dan harta ghairul mankul. Yang dimana harta mankul yaitu harta yang dapat dipindahkan dari satu tempat ke tempat yang lain, baik tetap pada bentuk dan keadaan semula, ataupun berubah bentuk dan keadaannya dengan perpindahan atau perubahan tersebut. Yang kedua ada harta ghairul mankul, yaitu harta yang tidak dapat dipindahkan dan dibawa dari satu tempat ke tempat lainnya, misalnya tanah dan bangunan yang di atasnya. Nah, harta juga dapat dilihat dari segi pemanfaatannya, yang dimana dapat dibagi menjadi 2, yaitu harta istimali dan harta istilaki. Dimana harta istimali yaitu harta yang apabila digunakan atau dimanfaatkan, benda itu tetap utuh, seperti rumah, kebun, dan lain sebagainya. Yang kedua ada harta istilaki, yaitu harta yang apabila dimanfaatkan akan menghabiskan harta tersebut, seperti yang kita konsumsi dan kita pakai, seperti sabun, makanan, dan lain-lain. Nah, selanjutnya ada harta yang dilihat dari segi ada atau tidaknya harta sejenis yang dipasarkan, yaitu dapat dibagi menjadi 2, yaitu ada harta mitsli dan harta kimi, yang dimana harta mitsli yaitu harta yang jenisnya mudah didapatkan di pasar secara persis dari segi bentuk ataupun nilai. Nah, yang kedua ada harta kimi, yaitu harta yang tidak ada jenisnya yang sama dalam satuannya di pasar. Nah, sekarang pembagian harta yang terakhir, yaitu harta dilihat dari status hartanya, yang dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu harta mamluk, harta mubah, dan harta mahjur. Yang dimana harta mamluk adalah harta yang telah dimiliki baik milik perorangan atau milik badan hukum atau milik negara. Yang kedua, harta mubah, yaitu harta yang asalnya bukan milik seseorang, seperti mata air, binatang buruan, dan lain sebagainya. Selanjutnya yang terakhir yaitu harta mahjur, yaitu harta yang ada larangan syara untuk memilikinya. Selanjutnya materi kedua yaitu konsep harta, di mana konsep harta menurut Hasbi Asy-Syidik ialah segala sesuatu yang memenuhi kategori sebagai berikut. Yang pertama, segala sesuatu yang dapat dimiliki oleh setiap manusia. Yang kedua, sesuatu yang sah untuk diperjualbelikan. Yang ketiga, sesuatu yang dapat dimiliki dan mempunyai nilai atau harga, dapat diambil manfaatnya dan dapat disimpan. Yang keempat, ada sesuatu yang berwujud. Dan yang terakhir, ada sesuatu yang dapat disimpan dalam waktu yang lama atau sebentar dan dapat diambil manfaatnya ketika dibutuhkan. Nah, materi selanjutnya yang akan kita bahas yaitu pengertian kepemilikan, yang dimana secara bahasa, kepemilikan bermakna pemilik manusia atas suatu harta dan kewenangan untuk bertransaksi secara bebas terhadapnya. Sedangkan menurut istilah ulama fikih, kepemilikan adalah keistimewaan atas suatu benda yang menghalangi pihak lain bertindak atasnya dan memungkinkan pemiliknya berinteraksi secara langsung di atasnya, selama tidak ada halangan syara. Nah, materi terakhir yang akan kita bahas di sini adalah konsep kepemilikan dalam Islam, yang dimana di sini terbagi menjadi 3, yaitu kepemilikan pribadi, kepemilikan publik, dan kepemilikan negara. Kepemilikan pribadi, yang dimana adalah harta yang dimiliki oleh individu atau beberapa individu ataupun syirka. Yang kedua ada kepemilikan publik, harta yang kemanfaatannya milik semua orang, tidak boleh dikuasai oleh individu atau negara dalam penjualan atau hibah.
Dan yang terakhir adalah kepemilikan negara, yang dimana harta atau aset milik negara atau baitul ma'al. Nah teman-teman, itu tadi beberapa materi dari konsep harta dan kepemilikannya. Akhir kata dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan, tapi sepertinya tidak karena cewek selalu benar. Mohon maaf jika ada kekurangan karena kesempurnaan hanya milik Tuhan dan kesalahan datang dari setan, tetapi kita hanyalah korban. Nah, nggak afdol nggak sih kalau nggak ada pantun? Pergi pasar beli biji selasi, tidak lupa juga membeli buah pepaya. Saya tutup dengan ucapan terima kasih karena kalau terima jadi itu teman saya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.